ada satu hubungan sebetulnya antara hijrah dengan taubat. Kita seringkali mendengar ya, di dalam media sosial orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang hijrah kepada Allah. Itu dia melakukan satu perjalanan spiritual, meninggalkan hal-hal yang dia anggap kesalahan di dalam selama dia hidup. Dia merubah dirinya dengan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hijrah itu adalah sebuah momentum dirinya untuk bertobat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat adalah satu kesadaran bagi manusia, kelaziman bagi hamba Allah untuk senantiasa menyadari apa yang sudah dia perbuat, kesalahan apa yang sudah dia perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dia harus selazimnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan mengkaji mengenai makna daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah perintah untuk taubat. Taubat ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana agar para hambanya memperbaiki diri atas dosa, maksiat, dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat, yakni taubat yang bukan hanya sekedar bertaubat, namun tetap terus berkelanjutan untuk meningkatkan amal ibadah. Karena untuk bertaubat terdapat langkah-langkahnya. Sebenarnya taubat adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. Taubat mempunyai dua makna. Makna pertama, taubat yang murni dan ikhlas. Nasuha artinya sesuatu yang bersih atau murni dan tidak bercampur yang lain. Berdasarkan makna tersebut, seseorang yang melakukan taubat nasuha
dia mencurahkan segala daya dan kekuatannya untuk menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat dengan taubat yang benar atau jujur. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat di atas, yaitu taubat yang jujur, yang didasari atas tekad yang kuat, yang menghapus kejelekan-kejelekan di masa silam, yang menghimpun dan mengentaskan pelakunya dari kehinaan. Makna kedua, taubat memperbaiki kerusakan agama akibat maksiat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dikatakan taubat nasuha diambil dari kata an-nasuhah, yaitu jahitan. Berdasarkan asal kata tersebut, terdapat dua sisi makna dari taubatan nasuha. Pertama, karena taubat tersebut telah memperbaiki ketaatan dan menguatkannya, sebagaimana jahitan yang memperbaiki pakaian dan menguatkannya. Berdasarkan makna secara bahasa di atas, maka pelaku taubatan nasuha telah menyempurnakan taubatnya dan memperkuat taubatnya dengan melaksanakan berbagai macam amal ketaatan. Hal ini sebagaimana jahitan yang menyempurnakan atau memperbaiki pakaian, menguatkan dan merapikannya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, bertaubat asal kata daripada taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Setiap manusia melakukan satu perjalanan di dalam kehidupannya dia, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang benar. Pasti ada satu perjalanan yang kita tempuh dengan perjalanan yang salah. Perjalanan itu adalah perjalanan hakikat, perjalanan batin manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amalnya dia, dengan perbuatannya dia, maka pasti di antara manusia, diri kita masing-masing pasti melakukan satu kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaziman bagi manusia untuk bertaubat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengatakan, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang berjaya. Bertaubat adalah sebuah daya bagi manusia untuk kembali kepada Allah, karena banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Bentuk daripada bertaubatan adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sekali lagi, bertobat adalah kesadaran diri manusia bahwa dirinya penuh dengan kesalahan. Dia telah melakukan kesalahan, dan tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan kesalahan. Maka syarat bagi orang yang bertobat, yang disebut sebagai taubatan nasuha. Nasuha adalah satu kemurnian. Tidak ada embel-embel bagi dirinya untuk bertobat kepada Allah. Bukan karena manusia, bukan karena makhluknya, semuanya karena Allah. Karena dia sadar bahwa dirinya sebagai hamba Allah. Maka hal pertama yang harus dia lakukan sebagai seorang yang bertaubat adalah dia menyesali dirinya. Kemudian dia mengetahui kesalahan yang sudah dia lakukan, maka ada satu azam di dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian
Syarat yang berikutnya adalah dia meninggalkan tempat di mana dia melakukan kesalahan tersebut, baik secara zahir maupun batin. Maka di situ nanti akan bermakna daripada bertobat itu adalah berhijrah juga, meninggalkan tempatnya dia. Sebelum ke situ kita akan membahas sedikit mengenai pertobatan ini. Syarat yang terakhir bertobat adalah antara dirinya dengan manusia, antara dirinya sesama manusia, maka dia meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, atau kita telah berzalim mengambil barang seseorang, maka selazimnya orang yang bertaubat adalah mengembalikan barang tersebut. Bertaubat juga akan terbukti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi hambanya yang bertaubat, adalah dia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tidak cukup hanya dia beristighfar saja lewat lisannya, dan juga dia merasa kesalahan yang sudah dia lakukan, tapi harus ada bukti untuk memperbaikinya. Maka disitulah bertaubat adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Satu label yang sangat agung bagi seorang yang suka bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Satu hal yang sangat besar, yaitu apa? Kecintaan Allah. Hal yang semua dicari oleh makhluk Allah, yaitu apa? Kecintaan Allah. Kita bisa mendapatkan kecintaan Allah lewat apa? Lewat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertobat adalah bukan hanya sekedar orang yang bersalah, yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat kepada Allah. Tapi bertobat juga memiliki makna dirinya adalah bagi orang yang taat pun, yang ahli ibadah pun, dia harus senantiasa bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan bahwa dirinya senantiasa beristighfar, bahkan bertaubat setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali. Riwayat lain mengatakan 70 kali setiap harinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Guna apa bertobatnya Nabi SAW? Adalah untuk derajat, makam, kedudukan Nabi Muhammad SAW di mata Allah yang senantiasa tinggi di mata Allah. Setiap waktu makam Nabi Muhammad SAW itu adalah naik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi pun kedudukannya akan terus naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mentaubati kedudukan sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh pun dia bertobat terhadap amalan-amalan dia agar supaya dia menjadi orang-orang yang muqarrabin, yang dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang kufur, dia bertobat kepada Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bertobat adalah satu kedudukan yang tidak main-main, bukan kedudukan yang rendah, bukan hanya sekedar dia kembali saja, tapi bertobat adalah satu upaya bagi dirinya untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saat dari definisi daripada bertobat adalah dia menjauhi daripada kesalahan yang sudah dia lakukan. Jika ia melakukan di dalam satu kawasan, kondisi keadaan di situ dia untuk banyak berbuat maksiat, maka dianjurkan untuk dirinya untuk meninggalkan tempat di mana dia sering berbuat kemaksiatan, sebagai bukti bahwa dirinya adalah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Dengan merujuk kepada hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam, keluar dari kekufuran menuju keimanan. Umat Islam wajib melakukan hijrah apabila dirinya dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Perintah berhijrah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disinilah ada satu hubungan sebetulnya antara hijrah dengan taubat. Kita seringkali mendengar ya, di dalam media sosial orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang hijrah kepada Allah. Itu dia melakukan satu perjalanan spiritual, meninggalkan hal-hal yang dia anggap kesalahan di dalam selama dia hidup. Dia merubah dirinya dengan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah itu adalah sebuah momentum dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Hijrah adalah kondisi di mana para sahabat Nabi SAW di awal sejarahnya, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka situasi yang sangat genting tadi itu untuk menyelamatkan dirinya, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah. Ada beberapa hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Hijrah ke negeri Habasyah, dan hijrah yang terbesar adalah pergi ke negeri Madinah atau Yathrib waktu itu. Perlu kita pahami bahwa kepergian perjalanan para muhajirin, orang-orang yang berhijrah adalah al-muhajirin, mereka meninggalkan semua hartanya, bahkan keluarganya. Satu pelajaran yang luar biasa untuk kehidupan kita ketika kita terjerat terhadap budak hawa nafsu kita, harta kita dan lain sebagainya, maka kita harus mau merelakan hal itu untuk kita tinggalkan sejenak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat meninggalkan kota Mekah, kota yang paling mereka cintai, tempat dia dilahirkan, untuk menuju satu kota yang belum dia kenal mungkin, yaitu negeri Yathrib, yaitu negeri kota Madinah. Kondisi para sahabat ketika itu, dia tidak meninggalkan selamanya kota Mekah. Hanya dia menjaga kondisinya agar semakin pulih
untuk mempersiapkan kekuatan bagi dirinya. Untuk apa? Untuk keimanannya dia. Semuanya dia persiapkan. Ini juga menjadikan satu ibrah bagi diri kita bahwa hijrah adalah upaya bagi manusia untuk memperbaiki dirinya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Mereka setelah memiliki satu kekuatan baik zahir maupun batin untuk kembali ke kota Madinah dengan kemenangan, kejayaan yang luar biasa. Di situ terletak daripada juga satu pertaubatan, la'allakum tuflihun. Kejayaan adalah dia ketika kondisinya didera satu hal yang sangat menghimpit bagi dirinya, maka seyogyanya dirinya untuk rehat sejenak, ya, mencari kondisi untuk memulihkan kondisinya dia, membangun kekuatan mentalnya dia, spiritualnya dia. Itu pula yang dilakukan bagi orang-orang, baik secara amaliyah kondisi-kondisi ekonomi pun, ketika dia tidak memiliki mata pencaharian di negerinya, maka selazimnya dia untuk mencari ekonomi pekerjaannya dia ada di kota lain dengan berhijrah. Itu satu kondisi hijrah bagi dirinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Oh ya Rasulullah, aku melihat seorang pemuda yang dia itu gigih. Bagaimana jika dia itu kegigihannya dia, kerajinannya dia, keuletannya dia itu dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah apa jawabannya? Rasulullah mengatakan, jika ia bekerja, kerajinan, keuletannya dia, kerja kerasnya dia karena untuk anaknya dia, maka dia sudah melakukan jihad fisabilillah. Dia sudah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bekerja, dia gunakan untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan keluarganya, agar supaya dirinya menjadi orang yang kuat, mukmin yang kuat, maka dia sudah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi fisabilillah itu bukan hanya sekedar satu hal yang sangat sempit kita maknai, tapi seluruh kegiatan aktivitas manusia itu mengandung daripada satu perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah, dia akan kembali ke kotanya dia. Artinya ketika kembali, bukan kembali di dalam kekufuran, tapi kembalinya hijrah adalah untuk memberikan satu perubahan bagi kehidupannya dia. Orang yang belajar, dia pergi dari kotanya untuk ke pondok pesantrennya, dia berhijrah. Maka hijrah adalah satu perpindahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Ini dalam satu lingkup juga yang namanya bertobatnya hamba dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, bertobat dan berhijrah tidak bisa dilepaskan, karena hijrah adalah bagian daripada tobat itu sendiri. Bahwa orang yang bertobat sekali lagi adalah orang yang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan dengan kesadaran-kesadarannya dia. Apapun itu, amalan-amalan hasanah itulah yang bisa merubah atau menggantikan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Rasulullah mengatakan, dan ikutilah kesalahan-kesalahanmu itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Jadi bertobat bukan hanya sekedar dia hanya melisankan dirinya untuk bertobat, tubna ilallah, tapi harus ada aksi di dalam dia melakukan pertobatan tadi itu. Hijrah sebagai salah satu prinsip hidup harus senantiasa kita maknai dengan benar. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua
ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, maksiat, kondisi yang tidak kondusif, menuju keadaan yang lebih baik, lebih positif, dan kondisi yang kondisif untuk menegakkan ajaran Islam. Dalam realitas sejarah hijrah senantiasa dikaitkan dengan meninggalkan suatu tempat, yaitu adanya peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk berdakwah. Bahkan peristiwa hijrah itulah yang dijadikan dasar umat Islam sebagai permulaan tahun Hijriyah. Taubat bisa diartikan kembali kepada kebenaran dengan menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Sedangkan hijrah adalah menyadari kesalahan dan menuju kepada kondisi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Taubat dan hijrah dilakukan dengan perbuatan, dan jika dengan ucapan atau lisan disebut istighfar. Istighfar adalah berzikir atau menyeru Allah untuk memohon ampunan kepadanya atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, yang jika dilakukan secara berulang dengan niat yang tulus untuk bertaubat akan mendatangkan rahmat Allah turun ke dalam jiwa. Karena itu berzikir tidaklah hanya berzikir, selain harus mengetahui apa yang patut diungkapkan di dalam keluasan kasih sayang Allah. Kebutuhan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, akan curahan rahmat Allah yang sangat besar. Inilah keutamaan istighfar dan taubat agar terjadi keniscayaan turun rahmat Allah. Pintu taubat juga sudah tertutup apabila matahari telah terbit dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Walau demikian, janganlah kita menunda-nunda taubat, karena taswif atau menunda-nunda adalah tanda orang yang tidak beruntung. Semoga kita semua tergolong dari hamba-hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima taubatan nasuha sebelum usia akhir hayat menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, dalam menyambut tahun baru Islam Hijriyah, maka sepatutnya kita harus bisa mengambil ibrah di dalam hijrah ini adalah sebuah sikap bagi seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki kondisinya dia. Di tahun baru Islam, dia menghisab dirinya bahwa apa yang sudah dia lakukan, apa kesalahan yang sudah dia lakukan, apa kekurangan yang belum dia lakukan, maka dia perbaiki, dia tambah di dalam tahun baru yang akan datang, agar senantiasa ia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang tawwabin, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa lisannya beristighfar kepada Allah, karena istighfar itu pula adalah salah satu amalan yang bisa memperbaiki keadaan kita. Istighfar adalah bagian pula daripada pertobatan kita kepada Allah. Karena dengan istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alahu min dhigin makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dalam yang semula dalam keadaan sempit, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rezeki bagi hamba tadi itu dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Menarik. Apa kaitan antara orang yang beristighfar dengan kehidupan dia dan rezekinya dia?
Karena memang orang yang senantiasa beristighfar, dia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedekatannya diri dia kepada Allah, maka kekuatannya dia di dalam menjalani kehidupan ini tidak patah. Ketika satu masalah dia dera, dia bisa menyelesaikannya. Satu musibah, dia bisa menjalani dengan kesabarannya dia. Maka Allah akan memberikan rezeki bukan dari usaha yang dia lakukan, tapi lebih daripada itu, bahkan Allah akan memberikan hadiah yang akan mengejutkan dirinya. Sebagai surprise bagi Allah, bagi hamba tadi itu adalah salah satu jalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki. Rezeki bukan hanya sekedar materi, tapi rezeki ilmu, rezeki kesehatan, dan rezeki yang lainnya. Begitu pula dia akan diberikan jalan keluar ketika kebuntuan yang ada di hadapannya dia, maka Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita mengingat Allah dan dengan bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di tahun baru Islam Hijriah ini kita semakin baik, semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mendekat diri dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Semoga ini semua menjadikan hal yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.